Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Mesya Nazlina dengan NIM 2403111058. Pada video ini, saya akan menyampaikan resume materi administrasi pendidikan yang telah dipelajari dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap konsep-konsep penting yang ada di dalamnya. Video ini saya buat sebagai bentuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah administrasi pendidikan. Dalam resume ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian, poin-poin utama dari materi tersebut. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu dalam memahami materi dengan baik. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Administrasi tata laksana. Pengertian administrasi tata laksana adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan alur kerja, pengaturan dokumen, pencatatan, dan pengarsipan agar seluruh operasional sekolah berjalan secara teratur. Kegiatan ini mencakup seluruh proses manajerial yang memungkinkan sekolah bekerja secara sistematis, mulai dari penerimaan surat, pencatatan data, penyusunan dokumen, hingga penyimpanan arsip. Tanpa tata laksana yang baik, sekolah akan sulit melakukan koordinasi, kontrol, dan evaluasi secara efektif. Fungsi dan tujuan administrasi tata laksana. Yang pertama, mengatur proses kerja agar seluruh kegiatan sekolah memiliki standar kerja yang jelas. Yang kedua, mempermudah pencarian informasi melalui pencatatan dan pengarsipan yang sistematis. Tiga, menjamin kelancaran komunikasi internal dan eksternal karena surat dan dokumen dikelola dengan tepat. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan, sebab data terdokumentasi dengan baik sehingga mudah dianalisis. Yang terakhir, mendukung akuntabilitas sekolah karena semua kegiatan memiliki bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan administrasi tata laksana. Yang pertama, pengelolaan surat, yaitu menerima surat masuk, mencatat, mendistribusikan, membuat surat keluar, hingga mengarsipkannya. Yang kedua, pengarsipan, yaitu mengatur dokumen dalam rak, lemari, atau sistem digital agar mudah ditemukan dan tidak hilang. Yang ketiga, penyusunan laporan, yaitu membuat laporan kegiatan, kehadiran, notulen rapat, laporan bulanan, dan tahunan. Yang keempat, dokumentasi kegiatan sekolah, seperti foto kegiatan, laporan kegiatan, sertifikat, dan publikasi. Yang terakhir, pencatatan data yang mencakup siswa, guru, sarana, dan keuangan. Administrasi tata laksana berbasis ICT, yang dimana dimanfaatkan untuk mempercepat proses administrasi. Contohnya, aplikasi manajemen sekolah seperti SIM sekolah. Selanjutnya, pengarsipan digital, contohnya Google Drive dan sistem database. Selanjutnya, pelaporan online seperti aplikasi e-raport atau aplikasi BOS. Yang terakhir, penggunaan email atau grup komunikasi resmi untuk surat menyurat. Keuntungannya itu lebih cepat, hemat kertas, dan mudah diakses, lebih aman, dan bisa diintegrasikan dengan data sekolah lainnya. Jadi kesimpulannya, administrasi tata laksana ini adalah kegiatan pengelolaan alur kerja dan dokumen sekolah agar operasional berjalan rapi dan efisien melalui pengarsipan, pencatatan, pelaporan, dan pemanfaatan ICT. Sekolah dapat bekerja secara teratur, cepat, dan akuntabel. Administrasi kesiswaan. Pengertiannya yaitu administrasi kesiswaan mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan siswa sejak mendaftar hingga menjadi alumni. Ini termasuk penerimaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, hingga pemberian layanan kesejahteraan. Tujuannya adalah menciptakan kondisi siswa yang tertib, nyaman, terlayani secara adil, dan dapat berkembang optimal. Selanjutnya ada kegiatan administrasi kesiswaan. Yang pertama, PPDB atau penerimaan peserta didik baru, yang mencakup pendaftaran, seleksi, pengumuman, penempatan kelas. Selanjutnya, pengaturan kelas dan jadwal pelajaran, yang dimana memastikan siswa berada dalam kelas yang sesuai kapasitas dan kurikulum. Selanjutnya, pendataan identitas siswa, yaitu biodata, riwayat pendidikan, data keluarga. Pembinaan kedisiplinan, yaitu tata tertib, pembinaan perilaku, pemberian sanksi, dan penghargaan. Pelayanan konseling, yaitu masalah akademik, sosial, dan pribadi.
mutasi siswa, yaitu prosedur pindah masuk atau keluar sekolah. Kenaikan kelas, yaitu berdasarkan nilai, kehadiran, dan sikap. Yang terakhir, kelulusan dan penyerahan ijazah. Jadi kesimpulannya yaitu administrasi kesiswaan adalah mengatur seluruh aktivitas peserta didik sejak masuk hingga lulus. Kegiatannya seperti PPDB, pendataan, pembinaan disiplin, hingga kelulusan, memastikan hak dan kebutuhan siswa terpenuhi secara tertib dan terpantau. Administrasi kurikulum. Pengertian kurikulum adalah rencana pembelajaran yang berisi tujuan, materi, metode, standar kompetensi, waktu belajar, dan evaluasi. Kurikulum menjadi pedoman guru dalam menyampaikan materi dan mengatur proses pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan nasional. Komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Yang kedua, materi. Isi pelajaran yang dikembangkan berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang ketiga, metode pembelajaran, yaitu teknik penyampaian seperti diskusi, demonstrasi, proyek, problem solving. Yang terakhir, evaluasi, penilaian untuk mengukur pencapaian peserta didik secara formatif dan sumatif. Kegiatan administrasi kurikulum yaitu 1. Penyusunan jadwal pelajaran yang efektif dan tidak tumpang tindih. Yang kedua, pembagian tugas guru sesuai mata pelajaran, beban kerja, dan keahlian. 3. Penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus, ATP, modul ajar, dan RPP. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan kurikulum, misalnya supervisi guru. Yang terakhir, evaluasi kurikulum secara berkala untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Administrasi personalia pendidikan. Pengertian administrasi personalia adalah pengelolaan sumber daya manusia di sekolah, baik tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan, untuk memastikan mereka bekerja efektif, profesional, dan sejahtera. Pendidik, guru sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan membimbing pembelajaran. Tenaga kependidikan, mereka yang tidak mengajar tetapi mendukung kegiatan sekolah seperti tata usaha, perpustakaan, laboratorium, satpam, teknisi komputer, dan lain-lain. Administrasi sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana adalah alat yang digunakan langsung dalam proses belajar atau seperti buku, laptop, proyektor. Prasarana yaitu fasilitas pendukung seperti kelas, laboratorium, perpustakaan, toilet, dan lapangan. Administrasi sarana prasarana yaitu pengelolaan untuk memastikan sarana prasarana tersedia, berfungsi, terawat, dan tercatat dalam inventaris. Tujuan administrasi sarana prasarana. Yang pertama, menyediakan fasilitas layak untuk proses pembelajaran. Yang kedua, menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik. Yang ketiga, mengurangi kerusakan barang dengan perawatan terjadwal. Yang terakhir, menjaga akuntabilitas terhadap aset negara atau sekolah. Kegiatan administrasi sarana prasarana yaitu inventarisasi barang. Yang kedua, pengadaan barang baru, penyimpanan dalam gudang, perawatan rutin, penghapusan barang rusak atau tidak layak pakai. Yang terakhir, peran sarana prasarana setiap semester atau tahun. Selanjutnya, humas atau hubungan masyarakat. Humas adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan sekolah untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat, orang tua, pemerintah, dan dunia usaha. Tujuan dan fungsi humas yaitu membentuk citra positif sekolah, menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk mengembangkan sekolah. Yang ketiga, menyediakan informasi yang akurat, dan terakhir, menyerap aspirasi masyarakat dan orang tua. Adapun kegiatan humas yaitu mengadakan rapat orang tua siswa, membuat publikasi kegiatan sekolah di media sosial, website, atau brosur. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan dunia usaha untuk program praktek. Yang keempat, memberikan layanan di front office sekolah. Yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan sosial. Administrasi keuangan. Pengertian administrasi keuangan yaitu pengelolaan seluruh dana pendidikan agar digunakan secara efektif, terencana, transparan, dan sesuai aturan. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yaitu efektivitas, yaitu dana digunakan untuk tujuan yang tepat. Yang kedua, efisiensi, biaya minimal dengan hasil maksimal. Yang ketiga, transparansi, yaitu laporan keuangan terbuka bagi pihak terkait. Yang terakhir, akuntabilitas, ada bukti dan pertanggungjawaban yang jelas.
Sumber hukum pendanaan pendidikan. Yang pertama, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Yang ketiga, APBN atau APBD. Yang keempat, dana hibah dan CSR. Yang terakhir, sumbangan orang tua sesuai aturan. Adapun kegiatan administrasi keuangan, yang pertama, penyusunan RAPBS atau RKAS. Yang kedua, pembekuan setiap pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga, penyimpanan bukti transaksi. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan bulanan, semester, dan tahunan. Yang terakhir, audit internal dan eksternal. Supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan adalah proses membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembinaan profesional. Tujuan dan sasaran supervisi: yang pertama, mengembangkan kompetensi guru, meningkatkan kualitas pengajaran, mengatasi masalah pembelajaran, dan memastikan standar mutu pembelajaran tercapai. Fungsi supervisi yaitu evaluatif, korektif, kooperatif, dan motivatif. Prinsip-prinsip supervisi: yang pertama, bersifat membantu, bukan mencari kesalahan. Yang kedua, dilakukan secara objektif dan profesional. Yang ketiga, mengutamakan kerjasama. Dan yang terakhir, terencana dan sistematis. Teknik supervisi. Teknik supervisi: yang pertama, observasi kelas untuk melihat cara guru mengajar. Yang kedua, kunjungan kelas secara terencana. Yang ketiga, percakapan pribadi setelah mengajar. Yang keempat, demonstrasi mengajar sebagai contoh. Dan terakhir, diskusi kelompok untuk memecahkan masalah. Strategi supervisi: yang pertama, merencanakan jadwal supervisi. Kedua, melaksanakan teknik supervisi yang sesuai. Ketiga, menganalisis hasil supervisi. Dan terakhir, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Instrumen supervisi. Pengertian instrumen supervisi adalah alat ukur yang digunakan supervisor untuk mengevaluasi kualitas guru dan pembelajaran secara objektif. Adapun format instrumen yaitu checklist atau daftar cek. Yang kedua, skala penilaian atau rating scale. Yang ketiga, lembar observasi. Yang keempat, lembar wawancara. Dan terakhir, angket siswa atau guru. Langkah penyusunan instrumen: yang pertama, menentukan aspek yang akan dinilai. Yang kedua, menyusun indikator observasi. Yang ketiga, memilih bentuk instrumen. Yang keempat, mencoba instrumen dan memperbaiki. Yang terakhir, menetapkan instrumen final. Supervisor pendidikan. Supervisor adalah orang yang bertugas mengawasi, membina, dan meningkatkan kualitas guru serta proses pembelajaran. Bisa berupa pengawasan sekolah, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kriteria dan kualifikasi supervisor. Yang pertama, harus memiliki kompetensi pedagodik dan profesional. Yang kedua, penguasaan teknik supervisi. Penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu adalah proses memastikan layanan pendidikan memenuhi standar mutu nasional melalui mekanisme pengawasan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Proses penjaminan mutu yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu. Perencanaan yaitu menetapkan target mutu dan indikator keberhasilan. Pelaksanaan yaitu mengaplikasikan program pembelajaran dan manajemen mutu. Evaluasi, mengumpulkan data hasil belajar, proses pembelajaran, dan manajemen sekolah. Yang terakhir, peningkatan mutu yaitu memperbaiki kekurangan berdasarkan hasil evaluasi. Hubungan supervisi dan penjaminan mutu yaitu supervisi adalah bagian dari penjaminan mutu, sebab melalui supervisi, guru dibina agar kualitas mengajarnya meningkat, masalah pembelajaran teridentifikasi lebih awal, standar mutu pembelajaran dapat dipantau, dan kualitas sekolah meningkat secara berkelanjutan. Jadi kesimpulannya, penjaminan mutu itu adalah proses menjaga agar layanan pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan melalui evaluasi, monitoring, dan peningkatan berkelanjutan. Mutu sekolah juga dapat terus berkembang, didukung oleh pelaksanaan supervisi yang efektif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.